Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi menjelang siang 8 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Saya akan memulai kajian dan saya harap dari para saudari-saudari muslimah tidak ada yang berbicara satu orang pun, sampai kalau ada jarum yang jatuh kedengaran. Kalau tidak, saya tidak akan memulai kajian. Ahibati, akhawati al-fillah, afanillahu iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini
nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saat saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, nah, lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi, karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah,
yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari 3 huruf dasar aqada ya'qidu, yang artinya dalam bahasa Arab ar-rabtu bil quwwati wasyiddah, ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib, yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham Ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun. Saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustadz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya. Sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya, atau ibu mau laki-laki lain kali ini, sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah, ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam qalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya? Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas.
Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar, tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah, nih pulang dari Jogja besok, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridha suami. Ridha suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Ya. Nggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasulullah SAW. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh kayaknya suami saya sukanya ini. Oh suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh di sini. Sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda wahai istri di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin, cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya
dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma ajaztu anhu, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami, enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut, "Fanzuri aina anti minhu, innama huwa jannatuki wa naruki." Lihat, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, Mas, ridha kepada saya? Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri perempuan baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja Bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah. Jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridha terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi muqaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu apa kiat atau apa kewajiban-kewajiban istri. Bahkan ibu-ibu, sebelum saya lanjut ya, ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun, laki-laki macam-macam nyari alasan. Ya, ingin istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu saya
berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya, salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum menyoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya. Konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa bang? Kurangnya kawan, kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini. Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat muti'at lillah wa li azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyun nisa'i khairun? Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil, yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi. Disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk
menahan dari ketaatan kepadanya. Fa in addabaha ala dzalik kana al-itsmu alaih. Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian ahibati fillah, akhawatil muslimah, afanillahu iyakun, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faidah setelah takwa kepada Allah azza wa jal yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang salihah. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha kullah hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala qatab law sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah. Dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam. Menekankan pembicaraan. Karena sumpah adalah zikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta
Lau sa'alaha nafsaha wahya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana. Yang jelas tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya. Perempuan ibu-ibu tahu semua. Jika ingin melahirkan dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu, seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang yang sholat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu', la tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti lakimu wahai
perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya, bagus ini dijadikan judul sinetron, Saat Bidadari Berdoa. Mantap. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya bagaimana kalau suami zalim, bagaimana, anggap suami Anda adalah suami paling ideal agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah?" Maukah aku beritahu kalian dengan laki-laki dari penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga. Wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga. Awal mauludu fil jannah, anak mati yang belum balik di dalam surga. Warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr la yazuru illa lillahi azza wa jal. Dan seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah azza wa jal. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga? Yang pertama, al-wadud, wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zawjiha, yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian al-walud, yang banyak melahirkan anak, bukan yang mandul. Ya. Kemudian al-awud ala zawjiha. Al-awud ala zawjiha. Al-awud artinya adalah yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Yang mana seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tardha, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridaiku. Makanya saya katakan tadi, ya, ketika tidur, mau tidur, sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, Mas, engkau ridha kepadaku? Kalau kata suami ridha, maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian perhatikan baik-baik, bahkan ketaatan kepada suami oleh seorang istri mengalahkan ketaatan istri kepada orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Munziri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul? Maka manusia mana yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang lelaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuhu, ibundanya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hak suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan, maka dia mendahulukan suaminya dibandingkan keluarganya yang lain. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Wa laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, fa'in kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, kama tajibu ta'atal abawain, sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya, fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj. Maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah. Dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam. Tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya, sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama,
kondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya kemana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah, tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna lizawj haqqan listimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal faur, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin 'alat tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan, enggak. Wa innama lam yajuz laha shaum bighairi idzni wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumuha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir, tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka annal aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala qarahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami, tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih,
Sang istri lagi sholat. Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Tunggu 2 menit. Jawabannya lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah, bukan retorika yang indah, yang ilmiah, tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan innama lam yulhaq bis-shaum fi dzalik salatut tatawwu li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabiltu nikahaha, selesai. Ya. Nah, tadi karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bin shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beriktikaf. Terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa iktikaf tidak sah kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ay hadir, ada di tempat, illa biiznih. Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya, berdasarkan penjelasan para ulama. Wa arada bihi siyamat tatawwu. Dan yang dimaksud dengan ini puasa ini adalah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan. Lihat, adapun mengqadha puasa Ramadan, apakah wajib juga dengan izin suami? Fatasta'dzinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah tetap minta izin kalau mau mengqadha puasa Ramadan. Tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqadha puasa Ramadan. Tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, "In kana la yakunu alayya siyamun min Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan. Saya tidak sanggup untuk mengqadhanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena
kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqaz zawj akadu 'ala al-mar'ah min at-tatawwu' bil khair li'anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddamun 'ala al-qiyam bit tatawwu'. Di dalam hadis disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ama istata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul? Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah? Maka Amr bin As berkata, nuhina an nadkhula alaihinna illa biizni azwajihinna. Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idznih. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu laha an ta'dzana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram, atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan dari hadis tadi. Kan hadisnya berbunyi, la ta'dzan fi baitihi illa bi'izni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu aula. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Nanti jangan seorang istri mengatakan, ya, kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Rumah kontrak doang. Nggak boleh gitu. Ya. Tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami, meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya,
Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri. Ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras, dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'dzinuhu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali, sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu alaiki." Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, "Atuhibbu an adzana lah?" Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib sang suami, "Na'am, iya." Yang menarik adalah komentar dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i. Ahli hadis. Beliau mengatakan, "Amilatis sunnata radhiyallahu anha." Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'zan fi baiti zawjiha illa bi amri. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiyat. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya, coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih, Shin, Ra, Ya, Ha, Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, "Bagaimana keadaan rumah tanggamu wahai Shuraih?" Shuraih menjawab, "Min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli." Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Shuraih menjelaskan, "Min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati." Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku. Ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi fala atahhara wa usalli rak'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, salat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu wajadtu zawjati tusalli bi salati. Ketika aku salat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut salat bersamaku. Wa tusallimu bi salami, dan salam bersama salamku. Falamma khala al-baitu minal ashabi wal asdiqai qumtu ilaiha famadattu yadi nahwaha. Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat, lalu sang istri berkata, "Ala rislika ya Aba Umayyah."
Sebentar wahai Abu Umayyah. Kama anta. Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, nggak tahu urusan. Ya. Kemudian summa qalat. Lalu sang perempuan ini berkata, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah, inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. Aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin li ma tuhibbu fa'atih wa ma takrahu fa'atrukah. Maka mohon jelaskan kepadaku apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi minar rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qadallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah bertakdir. Qad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khutbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan. Aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah ada. Fa innaki qulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dzalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan alaiki uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha, wa ma ra'aiti min sayyah fasturiha. Dan apa saja yang kau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silahkan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli? Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungi rumah kita? Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering ke sini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa'adhana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumahmu dan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrahu. Dan siapa yang engkau benci maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an'ami lailah. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama 1 tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul ji't min majlis qadha fa idza bi fulanah fil bait. Qultu man hiya qalu khanatuka ay ummu zawjuk faltafattu ilayya
faltafatat ilayya wa sa'alatni kaifa ra'aita zaujatak. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka, yaitu ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu ibu mertua bertanya, kaifa ra'aita zaujatak? Bagaimana engkau lihat istrimu wahai fulan? Kemudian aku menjawab, khairu zaujah, istri yang paling terbaik. Kemudian sang ibu mertua mengatakan, ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman aw hadzaita 'inda zawjiha. Fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutihim syarran minal mar'atin mudallalah. Fa'addib ma syi'ta an tu'addib wa hadzib ma syi'ta an tuhadzib. Famakathat ma'i 20 'am lam u'aqqib 'alaiha syai'un illa marrah wa kuntu laha zaliman. Intinya sang ibu mertua mengatakan, wahai suami, wahai menantuku, hati-hati. Istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan. Ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah. Akhirnya kata sang Syuraih al-Qadhi, aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim. Nah, ini ibu-ibu cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih al-Qadhi. Yang keberapa sekarang, Ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, naha an tukalliman nisa yakni fi buyutihinna illa biizni azwajihinna. Yang artinya Rasulullah SAW melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang, li'annahu madhinnatu wuqu'il fahisyah bitaswili syaitan. Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahisyah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah, akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hishmah, semakin dia berharga. Hishmah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hishmah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial,
alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya. Bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu, saudari-saudari terutama yang sibuk dengan media sosial pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas ranjang. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasul, jangan kalian lakukan itu. Wala yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Ini ya buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadzhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizauji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan, kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha, baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya, au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya, au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit. Sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya, kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj. Dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha. La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal. Maka dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa'auhallahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad ghafartu laha bi ta'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk
istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisih suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya? Taib. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib. Ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin? Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Tapi kan hadisnya tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah, kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib. Kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah, pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami?
Siapa yang bisa jawab? Karena apa, Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa balik juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat nggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, zakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Tinggal 1 menit. Yaitu, nah ini penting. Terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami. Yang menyebabkan sang suami berat, sulit. Maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keluarga istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, 2 hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, in kunna lananzur ilal hilal thumma al hilal thumma al hilal. Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti 3 bulan pertama purnama. Berarti 2 bulan setengah. Thalathatu ahillah fi syahrain. 3 bulan pertama dalam 2 bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, 2 hal yang hitam, at-tamru wal ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang nggak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qanaahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qanaahnya, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. فَإِذَا جَاءَتْكَ فَقْرَأْ مِنِّي وَمِنْ رَبِّهَا السَّلَامِ. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia, perempuan, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبْ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبْ. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit
hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh, hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang ke-9. Cukuplah yang ke-9 ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami, maka sang perempuan menjawab iya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya. Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya, ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu alam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ini kebetulan ada 16 penanya, Ustaz. Masya Allah. Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan pada kesempatan kali ini ya. 2 atau 3 pertanyaan, Ustaz, mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan? Maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu? Bismillah walhamdulillah. Perkara ridha suami itu adalah dikembalikan kepada qalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridha yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kemana suami pergi, dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan, Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya?
saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar? Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan, kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan ke daerah tersebut dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Quran, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut? Bismillah walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup karena masih banyak sekali yang mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab atau mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz lain ini, Ustaz. Ya, betul. Ya. Saya kira pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kajian kita sudahi, dan semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian kita telaah dalam hati kita dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC Alhamdulillah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kepada kita kepada agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.